Pernahkah Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting telah disembunyikan dari kita? Sesuatu yang dulu diketahui oleh para leluhur kita, tetapi seiring waktu justru dilupakan atau disalahpahami. Hari ini, saya ingin mengajak Anda dalam sebuah percakapan yang tenang, menyentuh hati dan penuh makna. Bukan tentang sesuatu yang menakutkan, melainkan tentang ingatan, kebijaksanaan, dan penyembuhan. Kita akan bicara tentang sebuah tumbuhan yang selama berabad-abad dianggap berbahaya, padahal ia menyimpan peran yang sangat suci dan dalam. Jika Anda tidak ingin melewatkan hal-hal penting dan ingin terus mendapatkan tips berharga untuk kesehatan dan ketenangan jiwa Anda, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini. Dengan begitu, Anda membantu kami terus menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat. Dan bila ada bagian dari video ini yang menyentuh hati Anda, tuliskan di komentar satu kata saja. Saya ingat. Dukungan Anda sangat berarti. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga akhir, karena ada pesan yang sangat penting menanti Anda di penutupan video ini. Sekarang, bayangkan sejenak, bagaimana jika yang selama ini dianggap berbahaya, sesungguhnya bukan ancaman yang sebenarnya? Bagaimana jika tanaman yang pernah dilarang dan dicemarkan namanya, justru menyimpan pintu menuju kesadaran yang lebih dalam? Bukankah aneh bahwa apapun yang membuat kita mati rasa selalu dirayakan, sementara apapun yang membuat kita lebih sadar justru ditakuti? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Dulu, para pendeta, nabi, dan petapa dari berbagai kebudayaan kuno rela menempuh perjalanan jauh melewati gurun dan pegunungan hanya untuk berhubungan dengan tanaman ini. Mereka berdoa sebelum menyentuhnya, melantunkan nyanyian sebelum menghirupnya. Apa yang mereka tahu, yang kini telah kita lupakan. Mungkin yang ditakuti bukanlah tanamannya itu sendiri, melainkan kebenaran yang dapat ia tunjukkan. Sebab ketika mata batin terbuka, pandangan terhadap dunia berubah selamanya. Dan orang yang telah terbangun tidak mudah lagi dikendalikan. Inilah alasan mengapa kebijaksanaan ini disembunyikan begitu lama. Tapi sekarang, kita di sini untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah sangat suci. Mari kita telusuri bersama jalan menuju kesadaran yang selama ini terlupakan. Tanaman ini dulu tidak disebut narkoba. Ia dipanggil dengan nama yang hanya dibisikkan di ruang-ruang suci. Utusan hijau. Ia bukan sekadar tumbuhan biasa. Ia dipercaya sebagai jembatan hidup antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara tubuh dan roh, antara pertanyaan dan jawaban. Para leluhur tidak menggunakannya untuk melarikan diri dari kenyataan. Mereka mendengarkannya. Mereka menghormatinya. Di dalam hati tanaman ini, ada sesuatu yang jauh lebih tua dari hukum manapun yang pernah melarangnya. Sebuah kecerdasan ilahi yang peka terhadap frekuensi, terhadap niat, terhadap jiwa manusia. Dalam kitab suci kuno India, tanaman ini disebut sebagai Vijaya, sang penakluk penderitaan. Para pendeta Mesir kuno membakar tanaman ini dalam ritual tengah malam, percaya bahwa asapnya membawa doa langsung kepada para dewa. Bahkan dalam prasasti-prasasti misterius yang disebut tablet Zamrud, sang tokoh Thoth berbicara tentang hadiah hijau yang mampu membangkitkan mata Horus, mata ketiga, jika didekati dengan hati yang murni dan penuh disiplin. Ini semua bukan sekadar kiasan. Ini adalah petunjuk yang ditulis dalam bentuk puisi, agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang belum siap. Tapi bagi mereka yang suci hatinya, pesan itu akan dikenali. Tanaman ini tidak pernah dimaksudkan untuk hiburan. Ia adalah kunci untuk pewahyuan. Itulah sebabnya para petapa berpuasa sebelum menyentuhnya. Itulah mengapa para dukun menyanyikan mantra di atasnya. Asapnya bukan sekadar dihirup. Asap itu ditenun bersama niat, membawa pertanyaan batin manusia ke atas, seperti dupa yang naik ke alam yang lebih tinggi. Tujuannya bukan untuk mabuk. Tujuannya adalah untuk menyatu, untuk menyadari kembali siapa kita sebenarnya. Namun ketika mata modern hanya melihat daun-daun, tangan modern menghapus semua upacara yang dulu menyertainya. Yang suci menjadi kosong. Namun tanaman itu masih berbicara. Bahkan di tengah kebisingan dunia sekarang, ia tetap berbisik. Bila Anda pernah menghirup napas dan mendadak merasakan keheningan yang dalam, jantung melambat, dan pikiran menjadi jernih, itu bukan kebetulan.
Itu adalah ingatan yang sedang bangkit. Saat dunia modern sibuk mencemooh hal-hal spiritual sebagai khayalan, ilmu pengetahuan diam-diam mulai berbalik arah. Kini para peneliti mulai membuktikan dengan data sesuatu yang sudah lama diketahui oleh para yogi, pendeta, dan dukun, bahwa tumbuhan ini ketika digunakan dengan niat suci, mampu membawa seseorang ke dalam kondisi batin yang sangat dalam, mirip dengan yang dicapai setelah bertahun-tahun meditasi. Bukan karena tanaman ini menciptakan halusinasi, melainkan karena ia menghapus kebisingan dalam pikiran. Ia menyaring gelombang yang mengganggu, seperti menyesuaikan frekuensi radio hingga suara menjadi jernih kembali. Sebuah studi dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 2021 menemukan bahwa mereka yang menggunakan tanaman ini dalam suasana spiritual, bukan di pesta atau dalam kekacauan, mengalami momen-momen mistik yang sama kuatnya dengan mereka yang telah bertapa seumur hidup. Bahkan, pemindaian otak mereka menunjukkan pola gelombang alfa, keterhubungan neuron, dan ketenangan emosional yang biasanya hanya terlihat pada para meditator yang sudah sangat berpengalaman. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan menit. Mengapa bisa begitu? Karena tumbuhan ini tidak menciptakan keadaan baru. Ia hanya membuka akses terhadap sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Kesadaran kita biasanya terkunci pada dunia luar, perlahan-lahan bergeser, dan saat itulah realitas yang lebih halus mulai muncul. Wawasan tidak lagi datang dari pikiran yang berpikir keras, tetapi dari intuisi yang tenang. Waktu terasa melambat, ruang menjadi lembut, dan sesuatu dalam diri kita mulai mengingat kembali. Ilmu saraf modern kini mengakui bahwa tanaman ini mampu menjembatani dua bagian otak, logika dan intuisi. Ia meredakan keributan dalam kepala dan membiarkan keadaan yang disebut oleh para biksu Tibet sebagai rigpa, kesadaran murni tanpa pikiran, naik ke permukaan. Ia meningkatkan kepekaan terhadap pola, membuka empati emosional, dan memperkuat hubungan antara belahan otak kiri dan kanan, tanda dari persepsi yang utuh dan menyeluruh. Namun semua ini bukan penemuan baru. Para leluhur telah lama mengetahuinya. Mereka tidak membakar tanaman ini demi kesenangan, tetapi demi penyelarasan. Mereka tidak menyanyikan mantra hanya untuk keindahan suara, tetapi untuk menyatu dengan semesta. Dan dalam setiap hembusan napas, mereka tidak mencari pelarian. Mereka mencari kepulangan. Namun dalam perjalanan menuju kesadaran, tidak semua yang terbuka membawa cahaya. Ada kalanya tanaman yang sama yang mengangkat kita ke langit juga menuntun kita turun ke dalam bayang-bayang yang tersembunyi dalam diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, ketika suasana berubah menjadi berat, keheningan terasa menekan, dan sesuatu dalam kegelapan seolah memanggil nama Anda, disitulah ujian sejati dimulai. Ini bukan lagi soal tumbuhan. Ini soal keberanian Anda, iman Anda, dan bagaimana Anda merespons apa yang muncul dari dalam. Dalam tradisi kuno, para dukun dan biksu Tibet menyebut momen-momen ini sebagai perjumpaan keras. Bukan gangguan dari luar, tetapi bagian dari jiwa kita sendiri yang selama ini terabaikan. Rasa sakit yang belum disembuhkan, ingatan yang kita sembunyikan, kini muncul ke permukaan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk dilihat dan dilepaskan. Tanaman ini bekerja seperti cermin. Ia tidak memilih apa yang ditampilkan. Ia hanya memperlihatkan apa yang sudah ada. Studi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% pengguna spiritual mengalami setidaknya satu penglihatan yang menakutkan. Namun mereka yang berani menghadapinya dengan tenang sering melaporkan pengalaman penyembuhan yang luar biasa setelahnya. Bukan karena tanaman itu menghapus kegelapan, tetapi karena ia menuntun kita melewatinya dengan napas, dengan keheningan, dengan pasrah. Itulah mengapa para leluhur selalu mempersiapkan diri sebelum memulai. Mereka menaburkan garam untuk menenangkan sistem saraf. Mereka melepas alas kaki dan menginjak tanah, menyambung kembali tubuh ke bumi. Mereka menyanyikan mantra, bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai jangkar bagi pikiran agar tetap stabil. Dan yang paling penting, mereka membawa niat yang jernih, kompas tak terlihat yang mengarahkan energi tumbuhan ke arah penyembuhan, bukan kekacauan. Jadi jika suatu hari asap menjadi pekat dan penglihatan Anda terasa liar, jangan lari, jangan melawan. Letakkan tangan Anda di atas dada dan bisikkan pelan,
Tunjukkan apa yang perlu aku lihat, lalu tunjukkan cahaya. Karena di balik ketakutan terbesar, seringkali tersembunyi kunci yang paling suci. Dan mereka yang berani melewati kegelapan akan terbangun dengan mata yang tak pernah tertutup lagi. Namun perjalanan ini bukan hanya soal keberanian menghadapi bayangan, tetapi juga soal bagaimana kita menciptakan ruang yang suci sebelum kita memulai. Karena tumbuhan ini tidak hanya merespons tubuh, tapi juga suara. Bukan sekadar suara keras, tapi getaran yang lahir dari hati yang tulus. Sejak zaman dahulu, para tetua di pegunungan tidak pernah menghirup tanaman ini dalam keheningan tanpa makna. Mereka menyanyi, mereka melantunkan doa, mereka menyebut nama-nama suci. Bagi mereka suara bukan hanya penghias, tapi kunci pembuka gerbang spiritual. Tanaman ini tidak membuka pintu sendirian, ia menunggu suara. Ia menunggu niat, dan saat getaran suci terdengar dalam asap, sesuatu yang biasa berubah menjadi sakral. Kini, ilmu pengetahuan mulai memahami hal ini. Studi dari Berklee College of Music menunjukkan bahwa melantunkan nada antara 110 hingga 115 Hz, frekuensi yang digunakan dalam ritual Rastafari, membuat otak 30% lebih reseptif terhadap efek spiritual dari THC. Bukan hanya efek fisik, tapi penglihatan, kedamaian, dan keheningan batin yang dalam. Itu artinya, jumlah tanaman yang sama bisa membawa pengalaman yang jauh lebih dalam jika suara Anda selaras dengan niat Anda. Maka pertanyaannya, apa yang Anda ucapkan saat menghirupnya? Kebanyakan orang melakukannya dalam diam, atau bahkan dalam kekacauan, musik keras, lirik penuh kemarahan, suara-suara tanpa makna. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa penglihatannya gelap atau hilang begitu saja. Tetapi para tetua tidak pernah membiarkan suara sembarangan masuk ke ruang suci. Mereka hanya menggunakan suara paling murni, drum tangan, napas, dan nama-nama ilahi. Karena mereka tidak sedang mencoba melarikan diri, mereka sedang berusaha mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Cobalah teknik kuno ini malam ini. Sebelum menghirup, tutup mata Anda. Humming lembut 3 kali dengan nada alami Anda. Rasakan getarannya di dada Anda. Lalu, ucapkan satu kata sakral saat Anda menghembuskan napas. Bisa berupa damai, terang, atau kebenaran. Bukan sebagai perintah, tapi sebagai panggilan. Biarkan suara Anda menjadi jembatan antara Anda dan yang tak terlihat. Perhatikan bagaimana asapnya berubah. Perhatikan bagaimana Anda berubah. Karena tumbuhan ini tidak hanya mendengarkan napas Anda, tetapi juga keyakinan Anda. Dan dalam dunia tumbuhan suci, frekuensi Anda adalah paspor Anda. Akan datang suatu saat dalam perjalanan setiap pencari, ketika tanaman yang dulu membuka gerbang mulai menarik diri, penglihatan menjadi lebih tenang. Wawasan tidak lagi sejelas dulu. Apa yang dulu terasa sakral, kini terasa jauh. Banyak yang mengira bahwa ini adalah kegagalan. Tetapi para guru kuno tahu, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari sebuah integrasi yang sejati. Mereka menyebutnya sebagai berkah perpisahan dari sang tumbuhan. Bukan penolakan, tetapi pelepasan. Seperti seorang guru yang berhenti bicara ketika muridnya telah siap mendengarkan dari dalam dirinya sendiri. Jika Anda sampai di titik ini, artinya Anda sudah siap untuk berjalan dalam cahaya tanpa harus bergantung lagi pada daun suci itu. Obor sekarang ada di tangan Anda. Ilmu pengetahuan mulai menyadari hal ini. Para pengguna spiritual jangka panjang sering mengalami apa yang disebut sebagai toleransi perilaku. Bukan hanya terhadap efek fisiknya, tetapi juga terhadap pengalaman mistik itu sendiri. Namun para bijak tahu, ini bukan karena tubuh menolak, tetapi karena jiwa diajak untuk lebih dalam lagi. Tulisan-tulisan Tao kuno berkata, ketika murid sudah siap, tumbuhan akan mundur. Para tetua Rastafari pun berkata, tumbuhan menunjukkan jalan, tetapi disiplinlah yang menjaga perjalanan tetap hidup. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk bergantung selamanya. Sama seperti anak kecil yang akhirnya melepaskan roda bantu pada sepedanya, jiwa pun harus belajar terbang dengan sayapnya sendiri. Jika Anda merasa tanaman itu mulai diam, hormatilah dengan keheningan yang suci, ambil jeda. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai persembahan.
Sebuah momen untuk kembali ke ritme alami tubuh dan membiarkan roh Anda menyerap semua pelajaran yang telah diterima. Dalam ruang hening itu, alat-alat baru bisa muncul, bunga teratai biru, kakao, pernapasan sadar, bahkan keheningan itu sendiri. Anda mungkin menyadari bahwa mimpi Anda menjadi lebih jelas, emosi Anda lebih jujur, dan hati Anda lebih terbuka. Karena saat daun ditinggalkan, keajaiban yang sejati mulai muncul dari dalam diri sendiri. Dan jika Anda ingin tahu apakah ajaran itu benar-benar berakar, inilah ujiannya. Pergilah keluar besok. Lihat cahaya matahari menembus daun. Dengarkan napas Anda sendiri. Peluk seseorang dengan penuh kehadiran. Duduklah di bawah bintang tanpa membutuhkan apapun. Dan tanyakan dalam hati, dapatkah aku masih merasakan yang suci dalam keadaan sadar, utuh, dan terjaga? Jika jawabannya ya, maka tumbuhan itu telah menjalankan tugasnya. Dan kini, Anda adalah kuilnya. Jika Anda sudah sampai di sini, tulislah di komentar, "Aku adalah kuil sekarang." Biarkan semesta menyaksikan pernyataan Anda. Biarkan jiwa-jiwa lain tahu bahwa jalan suci terus berlanjut, bahkan setelah asapnya menghilang.